Halo, selamat pagi. Nama saya Wendy dan saya kerja di Seville, Singapura. Saya sudah sekolah di Singapura dari tahun 1991 ya. Jadi udah 30 tahun saya sekolah di sana dan kerja di sana. Dan saya mau sharing juga buat teman-teman saya di Indo untuk sekolah-sekolah di luar seperti di London, sorry, di Singapura, di Australia dan di UK ya, di Inggris. Sebab saya lihat itu baru-baru ini ada tren untuk banyak orang Indonesia untuk sekolah keluar, ke Inggris. Inggris lumayan populer sih. Seperti sekolah di BPK itu mereka ada jalur khusus ke universitas tertiary di Inggris ya. Eh, ada tujuan ke sana. Dan juga beberapa yang pintar, anaknya pintar, mereka dapat beasiswa ya, gifted, gifted children, gifted anak-anak yang gifted, mereka dapat scholarship beasiswa, dapat untuk sekolah di Inggris juga. Jadi saya mau kasih pendapat saya berdasarkan pengalaman saya yang 30 tahun ini kerja dan studi di luar. Ya, perbedaannya, oke begini, kalau kalau di kalau kalian mungkin boleh coba untuk apply scholarship ke Inggris. Kalau di Inggris tuh sekarang ada beberapa universitas yang kasih scholarship ya lewat sekolah-sekolah lokal seperti BPK Penabur. Eh, Bisa ke Oxford atau kemana gitu, sekolah-sekolah bagus sih. Cuman kan mahal ya. Ya, kendalanya di biayanya, saya ngerti. Eh, Kalau di Singapura juga mahal juga ya, mahal juga. Cost of livingnya, sewanya semua, beli rumahnya juga mahal di Singapura. Jadi susah juga kalau di Singapura dan juga stres gitu loh. Anak-anaknya terlalu pressure cooker society. Jadi anak-anaknya tuh stres. Mereka fokusnya terlalu di bidang eh, study, maksudnya nilai. Jadi lihat nilai lapor. Mereka tuh fokusnya terlalu ke nilai lapor. Saya ada teman juga bilang mereka tuh biaya les ya, biaya les buat anak mereka tuh harga angka di Singapura dolar 2.000 per bulan itu udah normal. Itu pun belum masuk SD loh anaknya loh. Ada pun yang kaya orang kaya bisa sampai 4.000 dolar sebelum anak masuk SD itu udah bayar sekolah preschool ini sebelum ke SD. Jadi saya pikir itu keterlaluan mahal lah. Jadi em, buang-buang duit bisa saya bilang. Kayaknya buang-buang duit deh. Oke, itu salah satu pendapat saya, pressure cooker society di Singapura ya. Walaupun universitasnya bagus, tapi eh, studentnya tuh nggak ada life. Mereka nggak betah di sana. Walaupun bet- yang betah tuh mereka yang bisa kompetitif dan bisa sesuai dengan adjust itu mereka bisa survive di Singapura. Kalau Australia dan Inggris lebih gampang dapat scholarship. Dan sekarang ada yang tren baru ke China ya. Kalau ke China kan saya rasa ya mungkin sekarang lumayan populer juga gitu kalau ke China. Boleh dipertimbangi cuman ya itu kalau China kan idealismenya kan ke sosialis sama bukan maksudnya negara komunis ya. Jadi kalau tinggal di sana lama ya bisa dibilang bagus sih bagus bisa kerja sama di sana bisa dipertimbangin. Cuman ha- mereka harus dididik supaya eh, nggak nggak pikirannya tuh malah jadi komunis gitu. Menurut saya ya sebab di sana tuh gimana ya orang Chinanya sendiri aja mau keluar gitu loh. Mereka nggak mau tinggal di China sebab ya sebab karena itu karena sosialismenya dan komunismenya. Dan kalau Inggris, pound sterling sudah murah, ya, yang dan juga scholarship ada, cuman jauh aja, travel ke sananya jauh. Dan rata-rata dibandingkan dengan Australia, ya, dibandingkan dengan Australia itu kalau di Australia, saya dengar tuh teman-teman tuh di sana kerjanya apa tau nggak kalau sudah graduate, jadi pizza delivery lah, ngomongnya dapat segini-segini per hour lah, dapat jamnya per hour itu kan maksudnya kerjanya ya ngapain lu kalau sekolah tinggi-tinggi kerja jadi begitu kan ya di Amrik juga jadi petrol kios attendant lah gimana gitu takut PR-nya maksudnya resident pasnya nggak diperpanjang atau gimana kan pusing gitu kan kalau di London tuh
Kalau you graduate dapat nilai bagus ya you bisa kerja, lu bisa apply kerja di Inggris atau di Inggris ada banyak di Manchester, Birmingham, Liverpool, London. Ya Manchester sama Birmingham itu lumayan powerhouse banget, itu employ banyak orang. Dan kalau nggak mau ya pergi ke Eropa masih bisa kerja juga di Eropa kan. Mereka tuh kerjanya real job bukan bukan manual job seperti pizza delivery kayak gitu, per hour begitu bukan. Jadi yang saya tahu ya, maksudnya orang Singapura pun mereka klien-klien saya tuh banyak yang dokter dan lawyer ya mereka kirim anaknya tuh ke London. Dokter kirim anaknya ke London belajar medicine. Singapura sudah susah lah ya banyak terlalu kompetitif Singapura. Nggak bisa jadi dokter kalau orang asing lah ya. Dan anak-anak lawyer kirimnya ke London juga. Kalau mau belajar fashion, college ke US atau ke London ya bisa lumayan. At least nggak seperti Amrik banyak aneh-anehnya gitu loh. Kayak work culture gitu. Ada yang orang kirim anaknya ke sana laki baliknya cewek. Itu real case. Ya mereka udah ke poison oleh work culture di sana. Jadi kalau dibilang London juga ada certain degree of work culture, cuma nggak separah US. Jadi masih dibilang masih masih otaknya masih wajar-wajar aja gitu menurut gua, menurut saya ya. Jadi itu sekilas opini dan pandangan saya tentang edukasi di luar. Dan biasanya mereka ya kalau tama-tama ke sekolah sana kan dapat boarding school, tapi ada beberapa yang nggak dapat boarding school, mereka harus ikut ekstrakurikular activity ya, ikut klub atau apa gimana gitu, actively ikut klub, baru mereka dapat hak untuk tinggal di dom itu. Jadi udah sekolahnya berat, harus belajar bahasa asing dan harus diobligas ada obligasi dan beban untuk ikut klub ini hanya untuk tinggal di sana. Jadi maksud saya ada beberapa yang mereka lebih eh, situasi finansialnya lebih memadai, mereka beli properti gitu. Jadi mereka beli properti kalau di Singapura kan udah mahal banget, udah pajaknya tuh 60% untuk orang asing kan udah impossible lah. Jadi hanya sewa dan sewa pun mahal. Sama dengan Sydney dan Melbourne, itu pajaknya tuh kalau beli properti itu 13-14% dari harga propertinya. Dan sewa pun mahal ya. Dan kalau di Melbourne ya maksudnya dua tempat ini, tapi kalau Australia sih menurut saya agak bosen saya kalau di sana. Em, London mungkin lebih banyak things to do ya, tapi kalau Australia sih agak bosen. Kecuali Sydney masih oke, ya Melbourne masih ya not too bad gitu loh. But em, jadi dalam sisi pajak, kalau London tuh sekarang walaupun sudah naik, tapi senaik-naik itu hanya 8% di London, di UK ya, Inggris. Dan harganya tuh masih masih oke sekitar 10 eman gitu ya. Kalau di sini sih nggak bakal dapet. Dan juga itu maksudnya bayarnya deferred payment, kita hanya bayar deposit 10% saja, sisanya nanti kalau bangunan jadi biasanya 2 tahun kemudian kira-kira gitu baru bayar lunas. Dan bayar lunas pun saya bisa bantu untuk cari financing. Jadi dari bank loan 70% bank loan ya dan dapat interest only kalau di UK. Jadi maksudnya bayar bunga aja, jadi ringan gitu. Jadi ini kita connect-nya ke properti gitu. Jadi edukasi kalau di Australia mau sekolah di Australia, alangkah baiknya untuk beli properti supaya kita bisa hemat dari sewa. Dan nantinya begini, jadi setelah 3 tahun sekolah di Australia, ya, dan harga properti naik dan nggak usah bayar sewa yang mahal, itu properti walaupun kalian jual rugi, itu pun masih cuan sebab anak kalian sudah tinggal di sana, udah cuan di sewanya gitu. Jadi itu kalau mau main di Australia, ini salah satu caranya. Harus beli properti dan enaknya kalau Australia itu dan London tuh bisa beli beli lebih, maksudnya nggak dibatasin nggak mau beli berapa biji gitu kan. Makanya orang di sini tuh tambah lama tambah kaya sebab mereka tuh membangun portfolio properti mereka dan rentalnya tinggi juga naik tinggi sejajar dengan kenaikan emas dan inflasi ya. Jadi sekilas begitu pandangan saya dan sekarang kalau bilang bayar mahal-mahal edukasi ya itu
Sekarang tuh banyak edukasi itu bisa dari YouTube, bisa jadi dari ChatGPT, bisa dari AI. Itu semua gratis. Nggak usah bayar MM-an di luar sebenarnya. Di Indonesia juga sekolah udah bagus sebenarnya sih. Cuman bagusnya kalau di luar itu kita bisa rub shoulders, bisa temen dengan orang yang kita bisa networknya luas, bisa lihat sisi pandang orang bule seperti bagaimana orang luar, seperti bagaimana seperti China ya. China kan mereka inovasinya gede sekarang tinggi. Jadi ya jadi luas temannya, networknya luas dan bisa kita terapin ke global view daripada hanya Indonesia saja. Jadi kalau kita bikin bisnis itu kita bikinnya global. Dan bagusnya kalau kita temannya banyak di daerah yang kerja di Google, di Facebook, mereka bisa kasih sisi pandangan yang berbeda, benar berbeda dengan yang lain. Dan kita nggak usah kerja di sana, tapi kita tumpunya teman yang kerja di sana yang bisa mengkasih kita arahan dalam sisi apapun. Seperti teman-teman saya dulu, saya dulu di NUS, School of Computing di NUS. Itu saya berat banget, saya nggak tahan. Saya pindah ke bidang properti, tapi teman-teman saya di bagian IT itu tetap connect dengan saya. Dan mereka tuh dari Vietnam kebanyakan. Dan mereka kerja di Google, Facebook, apa segala. Mereka semua kasih input tentang AI, tentang apa-apa. Dan juga ada training-training lain di Singapura yang dikasih courses yang saya bisa ikut. Jadi saya upgrade terus gitu loh. Sebab edukasi itu lifelong learning. Jadi kita harus bisa learn, unlearn, relearn, dan daur ulang lagi. Learn, unlearn, relearn. Sebab knowledge yang dulu tuh udah nggak kepake sama sekali. AI is going to replace most of the jobs anyway. Oke, okay? So untuk sampai segini saya jelasin untuk pemandangan properti. Tapi untuk weekend ini ya saya mau kasih lihat properti yang di London yang bakal saya pasarin harganya murah banget. Di London Zone tuh murah banget ya. Value for money itu maksudnya ya murah gitu. Dan kualitasnya bagus, lokasinya strategis, dan banyak diminat oleh investor-investor luar. Ya, harganya mulai 10 M-an. Jadi bisa ditinjau, kalau ada pertanyaan apapun bisa tanya ke saya langsung di WA, langsung di link di sekeliling ini ya. Saya akan buka sekarang sharingnya dan saya akan buka YouTube dari kolega saya di Savills Hong Kong. Nanti saya jelasin pelan-pelan ya dari video itu. Nggak lama. Oke, bentar. Saya buka sekarang. Oke, saya akan eh, ini kolega saya di Hong Kong dari Savills. Nanti saya akan mainkan ini. Ini videonya sekitar 8 menit, 7 menit lah. Nanti saya jelasin sekilas bagaimana ya. Bentar. Oke, kita mulai. Kita mulai sekarang. Nah, oke, jadi ini lokasinya dia berdiri langsung di lokasi yang saya masarin di Shoreditch di London di Zone 2 Central London. Ini udah sekilas udah hampir di Central London sebab dekat banget ke Central London. Dekat banget ke City of London ya dan dengan Silicon Valley of London which is the Old Street. Oke. Ya, ini langsung lokasinya di sebelahnya Shoreditch Park. Shoreditch Park Site nama 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 gedungnya. Oke. Kita gedein aja. Jadi ada taman besar, ada sungai begini, dekat ke 3 train station, ya, Arts and Culture Town, daerahnya, banyak kafe, makanan, sekolah, company, tech center, Silicon Valley of London, dapat kerja nggak masalah, sewa nggak masalah, oke? Namanya Shoreditch Parkside, kita lokasinya di Tech Center di London, di Zone 2. Ada 3 stasiun, maksudnya train station, Old Street, Hoxton, dan Haggerston. Train station di sana dekat banget kalau jalan ya, nggak sampai 10 menit. Ya, dan bisa connect ke Whitechapel, Elizabeth Line, pindah ke Liverpool Street. Di sana banyak bank-bank, ada ratusan bank di sana. Kalau mau kerja di bagian financial bisa ke sana kerja.
Dan All Street ini 15 menit sampai ke All Street. All Street itu Silicon Valley of London. Ya, 3 menit saja sudah sampai ke sini. Ya, jadi ini sekarang konstruksi lagi tahap konstruksi, ya, yang em, masih lagi dibangun. Jadi Maret 2026 baru akan serah terima untuk proyek ini. Ya, ada 2 gedung, 20 lantai yang Parkside Place yang saya pasarin sekarang, sorry, City Side Place dan Parkside Place. Total hanya 290 apartemen. Yang sekarang kita masarin adalah City Side Place, hanya ada 122 apartemen, 1 dan 2 bedroom, ya. Ya 50 meteran lah. Dan di sana tuh balkoni nggak usah bayar. Dan juga semua sudah jadi seperti begini, hanya perlu beli furniture saja. Ya, toilet, lighting semua sudah ada. Tinggal langsung masuk bawa koper. WC sudah jadi seperti begini. Ya, view-nya bagus tuh. Itu the Shard London, itu South London view-nya. Kalau tinggi view-nya bisa lihat ke City Skyline seperti begini. Kalau levelnya di tengah-tengah, menghadapnya tuh ke Shoreditch Park seperti begini. Oke, enak juga gitu. Jadi setelah COVID itu banyak orang demand permintaannya untuk tinggal di sebelah taman besar, ya. Dan karena ini developernya kerjasama dengan local authority of Hackney, jadi mereka tuh tidak se-profit motivated seperti private developer lainnya. Jadi harganya tuh cengli banget. Harganya cengli banget, murah banget, dan juga terjangkau banget. Nggak asal-asal hargain yang mahal premium banget gitu. Jadi harganya tuh terjangkau, value for money, tapi kualitasnya ada, ya. 11萬英鎊，世界啦，大約1100磅啫。比起附近嘅私人發展商嘅新樓平咗起碼2成半。Jadi lebih murah tuh dibanding perbandingan apartemen sekitarnya. Paling murah ini. Dan di sini adalah suatu gentrification atau perbaruan area, namanya Britannia Regeneration. Itu mulai dari seperti ini, contohnya mulai dari 219 sudah diperbarui tamannya, udah gitu dibangun sekolah-sekolah, dibangun leisure center, dibangun yang lainnya semua gitu. Dan ini adalah yang Britannia Leisure Center yang dalamnya ada fasilitas kolam renang dan tenis court dan lain-lain. Jadi enaknya tuh di sini, jadi teman-teman nggak usah bayar management fee, service charge yang mahal. Jadi ini jadi suatu opsi seperti club membership gitu. Jadi sebulan paling bayar beberapa 10 pound atau gimana gitu. Jadi kayak club membership. Jadi kalau nggak mau pakai nggak usah bayar. Enaknya di situ. Dan juga penyewa-penyewa, calon penyewa seneng banget ada fasilitas begini. Jadi suatu suatu hal yang harus untuk mereka. Jadi bisa dibilang jadi sangat populer untuk disewa, dan karena itu banyak demand in this area untuk penyewa, dan akhirnya returnnya lebih tinggi, ya. Ya, per bulan sekitar 10 poundan gitu untuk member di sini. Jadi bisa hemat. Dan juga sekolah, ada City of London Academy Shoreditch. Ada 2 sekolah di sini, langsung di lokasinya ada 2 sekolah. Satu primary, satu secondary school, ya. Dan Ofsted itu maksudnya udah dapat marking outstanding. Jadi sekolah bagus lah di Inggris, semuanya sekolah bagus. Apalagi kalau sudah ada di marking Ofsted, jadi udah bagus banget gitu. Dan bagusnya tuh kalau punya rumah di sini, tinggal di sini, masuk ke sekolah seperti ini tuh lebih gampang. Ya, salah satu advantage-nya ya bisa masuk, maksudnya admission to sekolah ini lebih gampang. Ini sekolah SD, ya. Dan sebelahnya tuh enaknya tuh yang saya paling suka tuh dekat sungai seperti begini. Dan juga ada perahu-perahu kecil seperti begini. Ada, nggak, saya kurang tahu apakah itu toko-toko atau ada orang tinggal, ya. Tapi banyak kafe-kafe di sini. Bisa sambil jogging, bisa sambil minum kopi, bisa
menelusuri sungai ini. Ini lumayan jauh sampai 8,6 miles ya. 8,6 kali 1,6 kilometer itu jauhnya segitu rivernya ya. Enak banget bener ada sungai sebelahnya. Regents Canal namanya ya. 仲有好多唔同嘅咖啡啦，可以俾你坐低飲杯咖啡。Jadi ini salah satu produk saya yang paling baik dan paling saya rekomen. Dan kalau bisa ada rencana ya bolehlah 10 tahun kemudian ini tinggal dijual lagi, invest juga pasti cuan punya yang ini. Ya, nggak ada resiko sama sekali. Dan ini adalah Shoreditch adalah Arts and Culture Town. Ini 20 menit jalan tuh sampai ke high street shopping seperti begini. Jadi banyak toko-toko buat belanja, buat shopping, ada theater, ada place, ya, musical place. The theater ini adalah theater pertama yang dipakai Shakespeare untuk dia punya play Romeo dan Juliet. Ya, ini sudah lumayan lama banget. Jadi ini daerah tuh established banget. Arts and Culture Town of London seperti Brooklyn ini. Ya pokoknya artifati lah. This is Arts and Culture Town ya. 散發住濃厚嘅藝術氣息。咁呢度咧亦都開咗唔少嘅文青 Ada bars, clubs, cafes, toko-toko kecil, vintage shop, ya. Jadi nggak bosen lah, pasti ada aktivitas. Ada makanan snacks, international snacks, vintage store, buku, toko buku, buku-buku, kafe, gini-gini, ketemu temen. Ya enak di sini lokasinya salah satu tempat paling enak di London untuk tinggal. Dan dulu tuh ceritanya begini dulu karena artis-artis semua tinggal di sini, ya mereka bayar sewanya murah. Tapi saat itu zaman dulu ya, makanya jadi areanya develop untuk menjadi Arts and Culture Town of London. Tapi sepanjang waktu karena tempatnya unik dan bagus ya, seperti mungkin dibilang seperti apa ya di Jakarta ya. Ya yang pokoknya tempat yang banyak bulenya itu loh. Mereka suka tempat begini. Oke, dan ini yang penting Old Street London Station ini adalah pusat Silicon Valley di London. Ya, pusat IT center ya. Mulai 2010. Ini ada 2000 company, IT company di Old Street ini dan mereka kerjain 48.000 orang yang kerja di sini, gajinya semua tinggi. Sekitar 44% mereka gajinya tinggi, profesional tinggal di sini dan usianya itu 40 tahun ke bawah usianya. Jadi mereka adalah your tenant pool untuk sewa-sewain apartemen yang lu invest di sini. Dan returnnya tuh bisa, oke, ini company-nya ada Facebook, Google, Amazon, apa semua di sini, ya. 翻工。咁黑色嚟講，佢哋嘅供求都一隻實嘅。咁每一排 Dia bilang untuk 100 setiap 100 penyewa hanya ada 52 apartemen yang available. Makanya ini over demand, demandnya tinggi banget dan juga sewanya bisa mencapai return sekitar 5% per tahun. Ya, 佢哋對佢哋 permintaannya banyak untuk sewa tinggal di sini. 較高。所以咧，如 Dan kalau di London itu mereka kebanyakan nggak beli ya, mereka beli sewa, kebanyakan mereka sewa. Makanya bagusnya begitu untuk landlord seperti kita gitu kita bisa beli untuk sewakan ke mereka. Akhirnya mereka yang bantu kita bayar KPR-nya, ya. Dan karena bunga akan turun, diperkirakan turun, jadi kita hopefully bisa menutup cost di sana. Jadi kita punya properti di London tapi dibayarin oleh penyewa di sana ya. Itu salah satu advantage-nya. 哋嘅嘢， Jadi bukan daerah yang, maksudnya orang-orang yang profesional seperti IT profesional kerja di Google ini, mereka bukan yang orang yang suka premium, yang sombong, yang punya luxury itu bukan. Mereka maunya yang practical. Properti yang practical, value for money, bakal naik, investasinya oke begitu. 我嘅回報嘅，好歡迎你哋喺11月2號 Jadi weekend ini Sabtu Minggu saya akan ada pameran di Singapura. Perdana kita bawa ke Singapura untuk jual ke orang investor di Singapura. Jadi kalau teman-teman ada yang minat di Bandung atau di Jakarta, tolong hubungi saya.
Nanti saya kasih informasinya juga ya. Oke, terima kasih sekian dulu. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih.